Hello everyone, video ini adalah video mengenai Lunar Sabbath. Saya sering ketemu orang-orang yang mengajarkan doktrin Lunar Sabbath ini. Saya yakin bahwa mereka dengan sungguh-sungguh mengajarkan doktrin ini sebagai kebenaran Alkitab. Dan sebagaimana mereka dengan sungguh-sungguh yakin bahwa doktrin ini benar, saya juga dengan sungguh-sungguh yakin bahwa doktrin Lunar Sabbath ini tidak benar. Mari kita lihat apa yang mereka ajarkan sebagai doktrin Lunar Sabbath. Ini adalah kalender Lunar Sabbath. Kalender ini mengajarkan bahwa hari Sabat dihitung dari munculnya bulan baru tanpa menghitung hari itu dalam hitungan 6 hari kerjanya. Kalender ini tipikal untuk setiap bulan kecuali hari ke-30-nya. Karena ada satu bulan yang jumlahnya hanya 29 hari. Sehingga gambar kalender ini hanya mewakili bulan-bulan yang jumlahnya 30 hari. Hari pertama di kalender ini dinamakan sebagai hari bulan baru, New Moon Day. Namun hari itu mereka tidak hitung sebagai salah satu dari 6 hari kerja yang mendahului hari Sabat, yang adalah hari ke-7. Dan karena sangat jelas di Kejadian 1 dikatakan bahwa Tuhan bekerja 6 hari sebelum beristirahat pada hari ke-7, mereka katakan bahwa Tuhan mulai bekerjanya pada hari kedua sampai hari ke-7 sebelum beristirahat pada hari ke-8 untuk mempertahankan kebenaran Alkitabnya, di mana hari Sabat selalu didahului oleh 6 hari kerja. Mari kita baca pengertian Kejadian 1 ayat 1 dan 2, lalu kita gabung dengan ajaran Lunar Sabbath. In the beginning, pada awalnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi ini tanpa bentuknya, kosong dan gelap. Tentu saja di ayat 2 ini, bumi ini gelap karena tidak ada terang yang meneranginya. Terang muncul pada hari pertama, dan terang itu bukan terang matahari, bulan, ataupun terang bintang, yang baru diciptakannya pada hari keempat. Jadi untuk mengatakan bahwa sudah ada bulan sebelum hari pertama, sementara sebelum hari pertama hanyalah kegelapan, adalah bukti bahwa sebelum hari pertama tidak ada bulan. Sesuai dengan doktrin ini, hitungan 6 hari kerja dan 1 hari istirahat dimulai setelah melihat bulan. Tapi kita tahu bahwa bulan tidak bisa dilihat kalau tidak ada terang yang dipantulkan bulan itu. Sehingga untuk melihat bulan pada hari pertama, artinya harus ada sumber terang. Contohnya matahari, yang sudah ada sebelum hari pertama, agar terangnya dipantulkan oleh bulan, sehingga bulannya dapat dilihat sebagai tanda awal bulan atau new moon. Persoalannya, sebelum hari pertama, di Kejadian 1 ayat 2, nothing but total darkness, atau tidak ada selain kegelapan. Dengan kata lain, tidak ada matahari yang sinarnya dipantulkan oleh bulan. Walaupun bulan sudah ada, seandainya, tapi kalau tidak ada matahari, bagaimana bulannya bisa dilihat sebagai tanda untuk mulai hitung 6 hari kerjanya? Kita tahu di ayat 3, pada hari pertama barulah ada terang. Dan hal itu terjadinya pada hari pertama, bukan sebelum hari pertama. Dan terang itu bukan terang matahari, yang baru nanti pada hari keempat diciptakan bersama-sama dengan bulan dan bintang-bintang. Jadi hanya dengan beberapa ayat pertama Alkitab saja, kita bisa melihat bahwa doktrin ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Namun, mari kita lanjut. Kalender ini mengajarkan bahwa Tuhan mulai bekerja pada hari kedua. Hari pertama hari kerja Tuhan adalah pada hari kedua. Hari kedua hari kerja Tuhan adalah pada hari ketiga. Dan hari ketiga hari kerja Tuhan adalah pada hari keempat. Hari keempat hari kerja Tuhan adalah pada hari kelima. Dan hari kelima hari kerja Tuhan adalah pada hari keenam. Hari keenam hari kerja Tuhan adalah pada hari ketujuh. Dan pada hari ke-8, Tuhan beristirahat dari semua pekerjaannya
yang dilakukan dari hari kedua sampai hari ketujuh. Wow, bukan main berbedanya dengan apa yang ditulis di Alkitab. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan mulai bekerja pada hari pertama, bukan pada hari kedua, dan beristirahat pada hari ketujuh, bukan pada hari ke-8. Untuk salah mengerti apa yang tertulis di Alkitab, beda dengan menambah apa yang tidak tertulis di Alkitab. Tuhan katakan di Kejadian 2, kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu pasti akan mati. Yang setan katakan kepada Hawa, kamu pasti tidak akan mati. Di sini kita bisa melihat bahwa setan menambahkan satu kata yang tadinya tidak ada. Lalu Hawa menyampaikan doktrin itu kepada suaminya. Dan sisa ceritanya belum berakhir sampai sekarang pun di tahun 2024. Dikatakan di Wahyu 22 ayat 18 dan 19, jikalau siapa saja menambah dari apa yang sudah diucapkan, Tuhan akan menambahkan kepadanya tulah-tulah yang tertulis di buku ini. Dan barang siapa mengurangi dari apa yang sudah diucapkan, Tuhan akan mencoret namanya dari buku kehidupan. Amsal 30 ayat 6 mengatakan, jangan kamu menambah-nambah perkataanku. Karena yang menambah-nambah adalah pembohong. Dan si iblislah pembohong itu. Dan iblis akan dilempar ke danau api dan belerang nanti. Dengan kata lain, untuk menambah apapun atau mengurangi, akibatnya adalah danau api dan danau belerang bersama-sama dengan setan dan malaikat-malaikatnya. Ini adalah suatu hal yang sangat serius. Untuk salah mengerti masih lebih baik daripada mengadakan sesuatu yang tidak ada untuk mencocokkan yang tidak cocok. Kita tidak bisa temukan satu perintah di Alkitab yang memerintahkan kita untuk menghitung hari Sabat dengan melihat bulan baru. Ataupun perintah untuk menghitung hari ke-30, seandainya satu bulan itu jumlahnya 30 hari. Dan hari bulan baru sebagai bagian dari 6 hari kerja yang mendahului hari Sabat hari ke-7. Contohnya, setelah tanggal 29 bulan itu, besoknya hari ke-30. Lalu besoknya lagi adalah hari bulan baru. Lalu besoknya baru dihitung sebagai hari pertama kerja dan seterusnya sampai hari Sabat hari ke-7. Artinya setiap antara bulan harus di-reset siklus 6 hari kerja dan 1 hari istirahatnya. Sementara tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang memberikan perintah bagi kita untuk melakukan hal seperti itu, yaitu untuk menghitung siklus 7 hari berikutnya. Sama sekali tidak ada perintahnya di Alkitab. Tidak ada juga di Alkitab yang memerintahkan kita untuk memelihara tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 setiap bulan sebagai hari Sabat hari ke-7. Hari Sabat selalu adalah hari ke-7, dan patokannya adalah minggu pertama penciptaan yang terdiri dari 7 hari, yaitu 6 hari kerja dan 1 hari istirahat. Hari Sabat tidak pernah ditentukan tanggalnya. Siklus mingguan berbeda dengan siklus bulanan. Siklus mingguan sudah mulai pada minggu pertama penciptaan sebelum bulan diciptakan. Hari Sabat tidak tergantung kepada siklus bulanan. Hari Sabat hari ke-7 bergantung hanya kepada siklus mingguan yang mulainya pada minggu pertama penciptaan. Tuhan tidak mengatakan, ingat hari Sabat setelah kamu lihat bulan baru. Tidak. Tuhan tidak katakan itu. Yang Tuhan katakan, ingat hari Sabat, dan patokannya adalah minggu pertama penciptaan. Kita dapat itu di Keluaran 20 ayat 8-11. Yang terdiri dari 6 hari Tuhan bekerja dan 1 hari Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Selidikilah dengan hati yang jujur dan keinginan untuk melakukan apa yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hal ini sangat menentukan keselamatan kita masing-masing.
Di Keluaran 31 ayat 14 dikatakan, jika kamu tidak memelihara hari Sabat, yaitu hari ketujuh, maka kamu akan dibinasakan. Jikalau saya ada kesempatannya untuk mengetahui apa yang benar, namun saya lalai untuk mengetahuinya, maka kekeliruan saya akan hari Sabat akan mengakibatkan kebinasan bagi jiwa saya. Carilah sebelum saatnya di mana yang saya perlu tahu sudah tidak dapat diketahui lagi atau ditemukan. Masih banyak lagi video yang akan disampaikan mengenai topik ini melalui pelajaran-pelajaran selanjutnya dalam video-video yang akan disampaikan nanti. Sampai berjumpa kembali dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. To God be the glory. Kita harus mengetahui secara individu syarat-syarat yang ditentukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Kita harus mengetahui dan mengenal suara Tuhan, agar kita dapat hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kita tidak bisa membiarkan pertanyaan-pertanyaan ini diselesaikan oleh pikiran orang lain atau penilaian orang lain. Kita harus menyelidiki kitab suci secara cermat dengan hati yang terbuka terhadap penerimaan terang dan bukti-bukti kebenaran. Kita tidak dapat mempercayakan keselamatan jiwa kita kepada para pendeta, kepada tradisi-tradisi yang tidak berguna, kepada penguasa manusia, atau dengan menipu diri sendiri. Kita harus mengetahui sendiri apa yang difirmankan Tuhan. Fokus kita tidak boleh kepada pendapat orang lain atau masa lalu, tapi pada pembelajaran kita sendiri. Kita tidak bisa percaya pada suara orang banyak, tapi kita ingin tahu apa yang dikatakan Tuhan, apa kehendaknya yang Dia telah ungkapkan. Tuhan telah memberikan firman-Nya sendiri kepada kita, dan kita harus mencari kebenaran seperti mencari harta terpendam. Kita harus membuang semua skeptisisme, semua sikap mengagung-agungkan ide-ide kita sendiri. Kita harus merendahkan hati kita dengan pertobatan dan penyesalan jiwa, berdoa memohon pencerahan sejati. Kita harus tekun dan bijaksana. Kita harus terus-menerus menjadi pembelajar dalam sekolah Kristus. Maka kita akan menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti juru selamat kita. Tuhan menuntut setiap orang Kristen untuk memiliki pengetahuan yang cerdas tentang kitab suci. Dia harus menggali kebenaran seperti dia menggali harta karun. Dia harus menyelidiki kitab suci, membandingkan kitab suci dengan kitab suci.